Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, bukan hanya merusak tatanan sosial tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan yang besar terhadap keuangan negara. Untuk itu, saya, Mohtar Arifin, peserta pelatihan Diklat Administrator Angkatan 4 tahun 2025 menggagas aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Sita Eksekusi untuk Pembayaran Pidana Denda dan Uang Pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui SOP kolaboratif pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Aksi perubahan ini merupakan wujud implementasi dari rancangan aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga administrasi negara. Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat strategis berupa terciptanya mekanisme pelaksanaan sita eksekusi yang lebih efektif, terstandar, dan akuntabel, sehingga mampu mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara, memperkuat koordinasi lintas bidang dalam kerangka tata kelola penegakan hukum yang modern, meningkatkan kepastian hukum bagi pihak internal maupun eksternal, serta menghadirkan model praktek yang baik sehingga dapat direplikasi sebagai instrumen peningkatan kinerja institusional secara berkelanjutan. Berdasarkan tugas koordinator di lingkungan Kejaksaan Tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 803 Tahun 2025, koordinator menjalankan fungsi kajian teknis, dukungan pemikiran, dan koordinasi antar jaksa dalam penanganan perkara, termasuk operasi intelijen justisial, penyelesaian perkara pidana khusus, perdata, dan tata usaha negara. Selaras dengan visi pemerintahan, Astacita Presiden nomor 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Untuk itu, Jaksa Agung telah menegaskan dalam Perintah Harian nomor 2, dukung Astacita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara. Dengan kerangka hukum, visi nasional, dan pedoman strategis tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengambil inisiatif krusial. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menuntut hadirnya mekanisme eksekusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki kepastian hukum serta mampu menjamin pemulihan keuangan negara secara optimal. Dalam kerangka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 memberikan mandat tegas terkait pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada efektivitas tindakan sita eksekusi. Terdapat penyelamatan kerugian keuangan negara sejumlah 4.275 juta dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, proses pemulihan rumah atau bangunan MES pemerintah daerah Kabupaten Morowali atau pemerintah daerah Morowali tahun 2024. Namun, dalam praktik penegakan hukum pelaksanaan sita eksekusi masih menghadapi tantangan nyata. Belum ada standarisasi prosedural yang baku, koordinasi antar bidang seperti Pitsus, Datun Intelijen, dan pemulihan aset sering belum sinkron. Jawab kebutuhan ini, sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sekaligus peserta diklat, Mohtar Arifin hadir menjawab kebutuhan akan perubahan tata kelola yang lebih modern dan terarah. Melalui sinergi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia bersama Lembaga Administrasi Negara mencetuskan sebuah terobosan SOP kolaborasi sita eksekusi. Sebuah kerangka kerja formal yang dirancang untuk memastikan setiap proses sita eksekusi berjalan lebih efektif, lebih terukur, dan benar-benar berorientasi pada hasil. Dengan SOP kolaborasi, seluruh alur eksekusi mulai dari identifikasi aset, penetapan sita, pengamanan barang bukti, hingga proses lelang menjadi lebih efisien.
Proses penyusunan SOP kolaborasi pun melibatkan forum lintas bidang, workshop, focus group discussion, dan sosialisasi. Di sana, para jaksa dibekali pemahaman atas pentingnya koordinasi, integritas, dan kompetensi teknis dalam menangani perkara korupsi yang semakin kompleks. Dari sudut eksternal, manfaat SOP ini juga sangat terasa. Optimalisasi sita eksekusi secara langsung meningkatkan pemulihan keuangan negara lewat pembayaran denda dan uang pengganti oleh terpidana. Ini memperkuat kontribusi kejaksaan dalam menjaga aset negara, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi hukum. Bahwa P48 itu berbarengan dengan P48A. Tapi P48A ini hanya berfungsi dalam hal kapasitas penelusuran. Bunyi dari putusan pengadilan kan apabila tidak dilaksanakan dalam 1 bulan, berarti jaksa eksekutor apabila menemukan posisinya dalam 1 bulan, itulah posisi terpidana diberi kesempatan untuk membayar terkait dengan pembayaran uang pengganti. Tapi apabila ternyata uang pengganti enggak, jaksa mempunyai kewajiban setelah 1 bulan dapat melakukan penyitaan. SOP kolaborasi memberikan kepastian hukum dalam proses validasi, administrasi, dan pengelolaan aset sitaan. Bagi instansi mitra, SOP kolaborasi memberikan kepastian hukum dalam proses validasi, administrasi, dan pengelolaan aset sitaan. SOP ini telah dipersiapkan agar bersifat adaptif dan berkelanjutan. Rencana jangka panjang mencakup integrasi dengan sistem administrasi digital, penguatan jejaring kerja eksternal, serta evaluasi berkala. Semua ini agar SOP tidak hanya relevan hari ini, tetapi juga siap menjawab tantangan masa depan. Dengan visi besar selaras dengan asta-cita Presiden dan pedoman Perintah Harian Jaksa Agung, Kejaksaan menetapkan fondasi tata kelola hukum yang modern, akuntabel, dan berorientasi hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Bahwa penegakan hukum tidak hanya mempidanakan pelaku, tapi juga melakukan pemulihan terhadap keuangan negara yang derita. Untuk itu, kami mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Mokhtar Arifin beserta pelatihan administrasi Angkatan 4 tahun 2025 berupa optimalisasi pelaksanaan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda uang pengganti melalui SOP kolaboratif. Aksi perubahan ini diharapkan dapat membawa manfaat yang besar untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi serta meningkatkan kinerja khususnya dalam penanganan perkaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohmadi SH.MA selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palu mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan yang berjudul optimalisasi pelaksanaan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda dan uang pengganti melalui SOP kolaborasi yang digagas oleh Saudara Mokhtar Arifin beserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PK Angkatan 4 tahun 2025. Aksi perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalkan saya Nur Solikin selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun ini saya bahagia karena
teman saya, kolega saya, Saudara Mokhtar Arifin ikut pelatihan kepemimpinan administrator. Dan sesuai tupoksi beliau yang ada di Kejaksaan terkait dengan pemberantasan korupsi sangat penting, dan saya juga mendukung bahwa yang terpenting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemulihan keuangan negara. Untuk itu saya sangat mendukung aksi perubahan dari Saudara Mokhtar Arifin peserta PKA tahun 2025 yang menggagas aksi perubahannya dengan judul optimalisasi pelaksanaan sita eksekusi untuk pembayaran pidana uang pengganti melalui SOP kolaborasi. Sekali lagi sukses, mudah-mudahan PKA ini membawa dampak yang baik bagi pemulihan keuangan negara yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Saktiadani Sulistiono, pelelang dari KPKNL Palu. Hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara. Untuk itu, saya mengapresiasi aksi perubahan Saudara Mokhtar Arifin beserta kepelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025 yang menggagas aksi perubahan dengan judul optimalisasi pelaksanaan sita eksekusi untuk pembayaran pidana uang pengganti melalui SOP kolaborasi. Untuk itu, semoga aksi perubahan ini berdampak nyata bagi pemulihan keuangan negara. Sukses terus Saudara Mokhtar Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudiansa selaku Kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu. Hal yang paling utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemulihan keuangan negara. Untuk itu, saya mendukung aksi perubahan Saudara Mokhtar Arifin peserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025 yang menggagas aksi perubahan dengan judul optimalisasi pelaksanaan sita eksekusi untuk pembayaran pidana uang pengganti melalui SOP kolaborasi. Semoga berdampak nyata bagi pemulihan kerugian keuangan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.